Nukleus ini merupakan pusat dari administrasi sel yang dapat mengarahkan proses metabolisme yang dimulai dari pertumbuhan, pembelahan, bahkan sintesis protein. Di dalam nukleus ini seringkali tersimpan kromosom atau sebuah komponen genetik yang tersusun dari berbagai benang kromatin. Selanjutnya yaitu ada ribosom. Ribosom ini merupakan partikel-partikel kecil yang sangat mudah dijumpai pada sel tumbuhan karena dia tersebar dalam sitoplasma atau menempel pada bagian luar retikulum endoplasma. Ribosom ini biasanya terdiri dari RNA dan juga protein. Oleh karena itu, dia berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini seringkali disingkat dengan RE. Ya, RE ini bertindak sebagai saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan antara membran sel dengan nukleus. RE ini sering juga disebut dengan angkutan yang ada pada sel tumbuhan untuk berbagai macam molekul di dalam sel. RE ini memiliki struktur dengan kantung-kantung yang berlapis-lapis yang disebut dengan cisternae. RE ini dia dibagi menjadi dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar ini dia disebut dengan RE kasar karena dia ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE yang halus dia tidak ditempeli ribosom. Oleh karena itu dia fungsinya berbeda. Pada RE kasar dia berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan RE halus dia sebagai tempat sintesis lemak. Selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Pada tumbuhan, badan Golgi ini disebut juga dengan iktiosom. Badan Golgi ini memiliki struktur seperti kantong yang dilapisi membran dan bertugas untuk mempersiapkan protein yang akan diekspor dari sel. Badan Golgi ini juga bertanggung jawab untuk mengangkut, memodifikasi, dan mengemas protein dan titik ke tujuan yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu mitokondria. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini memiliki struktur yang kompleks untuk melakukan pembentukan energi pada tumbuhan dan juga tempat untuk respirasi. Yang dimana respirasi adalah sebuah proses perombakan atau katabolisme yang digunakan untuk menghasilkan energi atau tenaga untuk berlangsungnya proses hidup. Mitokondria ini memiliki membran luar yang sifatnya halus dan membran dalam yang berbentuk lekuk, membentuk kristal untuk memperluas permukaan sehingga meningkatkan proses respirasi sel. Selanjutnya yaitu ada vakuola. Vakuola ini berisi cairan dan mengandung ion organik terlarut, asam organik, gula, enzim dan senyawa metabolit sekunder lainnya. Vakuola ini berfungsi sebagai penyimpanan limbah beracun dan produk bermanfaat seperti air. Pada tumbuhan yang tua, vakuola ini dia berukuran besar sebagai penyimpan cadangan